Hello Gelovers, welcome back to my channel Trending Gelo Revive. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Telugu dengan judul Gangs of 18. Film yang dirilis tahun 2022 ini disutradarai oleh Ram Krishan Shankar dan dibintangi oleh Arya, Prithvirat Sukumaran, dan Mammootty. Gangs of 18 berkisah tentang persaingan dua geng yang berasal dari dua sekolah berbeda. Yang satu berasal dari sekolah sultan, sementara yang lain berasal dari sekolah miskin. Persaingan ini berubah ketika seorang profesor turut ambil bagian untuk membimbing para berandalan ini. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan di mana sekelompok tentara melakukan sebuah serangan. Seorang tentara bernama Ayapa tertembak. Ia jatuh dan tergeletak. Dalam keputusasaannya, Ayapa kemudian teringat akan masa lalunya. Film beralih ke flashback di masa lalu. Terdapat dua sekolah unggulan di wilayah Visakhapatnam, yaitu sekolah negeri yang merupakan sekolah model dan juga sekolah internasional. Kedua sekolah ini selalu bersaing dalam segala hal, termasuk persaingan antar geng. Suatu hari, sekolah internasional menang dalam sebuah pertandingan polo sepeda. Kekalahan itu tidak bisa diterima oleh siswa yang bernama Ayapa dari sekolah negeri. Ayapa melempar siswa bernama Senmu, tetapi lemparannya justru mengenai seorang siswi yang bernama Devi. Sejak insiden itu, Ayapa mengenal sosok Devi dan ia mulai tergila-gila kepadanya. Sekalipun berbeda sekolah, namun Ayapa dan Devi selalu bertemu saat berangkat ke sekolah karena mereka menaiki bis yang sama. Suatu hari, dua pemuda dari sekolah internasional memukul teman Ayapa dan setelahnya mereka melarikan diri. Malam harinya, teman-teman Ayapa kembali diserang oleh geng dari sekolah internasional. Perbuatan itu memancing amarah Ayapa. Ayapa bersama dengan kedua temannya yang bernama Anthony dan Suri kemudian mendatangi bis sekolah yang dinaiki oleh Senmu. Ayapa CS menghajar Senmu dan teman-temannya. Sony, Senmu CS babak belur. Setelah itu, Ayapa mengancam akan menelanjangi mereka jika mereka berani menyakiti teman-teman Ayapa. Untuk kehidupan pribadinya, Ayapa berasal dari keluarga miskin. Ayahnya bekerja di luar kota dan mengirimkan sedikit uang untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Ayapa tinggal bersama ibu dan juga adiknya. Sejak perkelahian di bis sekolah, Ayapa dan teman-temannya tidak lagi menaiki bis yang sama dengan rivalnya. Mereka kemudian berinisiatif untuk memperbaiki bis sekolah yang mereka miliki. Kebetulan di gudang sekolah terdapat sebuah bis sekolah rongsokan. Ayapa dan teman-temannya kemudian mengumpulkan sumbangan. Setelah uangnya cukup, mereka mengambil inisiatif untuk merenovasi bis sekolah tersebut. Kebetulan teman Ayapa yang bernama Anthony memiliki skill mekanik yang sangat baik. Anthony dan beberapa temannya berhasil menyulap bis rongsokan yang berusia lebih dari 20 tahun itu menjadi bis layak pakai. Pencapaian itu diberikan pujian setinggi langit oleh guru dan juga kepala sekolah. Dalam acara peresmian bis sekolah yang baru, hadir seorang alumni sekolah tersebut yang bernama Nanda Kumar. Tuan Nanda memotivasi para siswa di sekolah itu. Menurutnya, ia berasal dari keluarga miskin, tetapi berhasil mendobrak kemiskinan dan keterbatasan melalui pendidikan. Saat ini Tuan Nanda Kumar menjabat sebagai kepala di Biro Antariksa India.
Sementara itu di sekolah internasional, siswa bernama Aswin terpilih sebagai ketua OSIS. Ia mendapatkan dukungan suara mayoritas. Berbeda dengan sekolah negeri, di sekolah internasional, kebanyakan siswanya berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah ke atas. Di sekolah Aswin terdapat seorang guru muda bernama Joy Abraham Paulsen, atau yang biasa disapa dengan sebutan Pak Joy. Pak Joy kemudian berkenalan dengan seorang guru baru yang bernama Ani. Bu Ani mengajar bahasa Inggris dan psikologi, sementara Joy berkutat dengan sastra. Suatu malam, segerombolan remaja membakar bis sekolah kebanggaan Ayapa CS. Tidak hanya membakar bis, mereka juga menuliskan kata ejekan di dinding. Ayapa CS mengejar para pelaku, namun mereka tidak berhasil menangkapnya. Ayapa hanya mendapatkan serpihan kain dari pakaian yang dikenakan pelaku. Potongan kain itu milik sekolah internasional. Setelah mengetahui siapa yang membakar bis sekolah mereka, Ayapa dan teman-temannya segera melakukan penyerangan terhadap sekolah internasional. Mereka dihadang polisi di gerbang depan. Ayapa tidak kehabisan akal. Ia bersama Anthony dan Suri masuk lewat pagar belakang. Ayapa bertemu dengan Aswin dan gengnya. Ia menantang Aswin untuk duel massal di lapangan terbuka. Dan tentu saja tawaran itu diterima oleh Aswin CS dengan semangat anarkis yang membara. Pertarungan terjadi di bawah guyuran hujan. Siswa dari sekolah internasional mengenakan kostum olahraga kebanggaan sekolah mereka. Sementara siswa sekolah negeri menggunakan seragam putih. Aswin dan teman-temannya sempat berada di atas angin setelah mereka memukul anak-anak dari sekolah negeri menggunakan kayu. Ayapa bangkit dari keterpurukannya. Ia menghancurkan sepeda ontel miliknya dan menjadikannya sebagai senjata. Ayapa berkelahi kesetanan dan mengalahkan semua lawan-lawannya. Perkelahian terhenti ketika polisi turun tangan. Semua siswa yang berkelahi digiring ke kantor polisi. Untuk meredakan ketegangan, polisi Krishna mengaku akan menyurati pemerintah agar bisa membelikan bis sekolah yang baru guna mengganti bis sekolah yang dibakar oleh Aswin CS. Aswin dan teman-temannya tinggal di sekolah berasrama. Mereka kemudian didatangi oleh guru Joy. Pak Joy sangat kecewa dengan sikap Aswin CS. Mereka seharusnya malu dengan anak-anak sekolah negeri. Ayapa CS tidak pantang menyerah dan berani berinovasi, namun jerih payah dan hasil karya mereka justru dirusak oleh tangan-tangan vandalisme Aswin CS. Untuk memberikan efek jerah, Pak Joy memberikan skorsing kepada Aswin dan teman-temannya. Joy kemudian menceritakan pengalamannya ketika ia masih duduk di bangku sekolah. Ia pernah terjerumus narkoba, namun bisa bangkit dari keterpurukannya. Joy berharap Aswin dan teman-temannya mau berubah setelah diberikan skorsing. Sekolah Aswin melakukan study tour. Mereka dibawa oleh Pak Joy ke suatu tempat. Ikut juga bersama mereka beberapa orang guru, termasuk ibu guru baru berparas cantik bernama Ani. Selama study tour, bunga-bunga cinta di hati Pak Joy dan Bu Ani tumbuh mekar mewangi sepanjang hari. Study tour itu ternyata mengubah kehidupan Aswin. Ia kagum dengan karakter Pak Joy yang baik hati. Aswin kemudian berjanji tidak akan melakukan hal-hal buruk di sekolah. Ia tidak mau lagi merokok, berkelahi, maupun mengkonsumsi narkoba. Janji itu diucapkan Aswin di depan Pak Joy. Suatu malam mereka membuat pertunjukan drama. Gadis bernama Angel sangat gugup untuk tampil dan ia butuh narkoba dari Aswin. Aswin kali ini menolak permintaan Angel karena Aswin sudah bertobat menggunakan barang terlarang itu. Sebagai gantinya, Aswin memberikan suntikan semangat kepada Angel melalui sebuah ciuman. Karena Aswin menyukai Angel, mendadak teman-teman Aswin muncul. Karena kepergok sedang dicium Aswin, Angel merasa malu dan segera keluar. Angel kemudian bertemu dengan Monty. Monty memberikan Angel narkoba dan setelahnya Angel overdosis. Ketika overdosis, Angel teringat akan ciuman Aswin dan ia memanggil nama Aswin. Kejadian itu membuat guru Joy murka terhadap Aswin karena ia mengira jika Aswin memberikan Angel narkoba. Pak Joy kemudian menendang Aswin. Joy mengancam akan melaporkan Aswin kepada kepala sekolah jika hal buruk menimpa Angel. Tindakan Pak Joy tidak disukai oleh Monty. Monty dan teman-temannya berniat mencelakai gurunya sendiri.
Walaupun siswinya overdosis, the show must go on. Guru Joy tetap melanjutkan pertunjukan dramanya agar tidak mengecewakan hati para murid dan juga penonton. Kali ini ia naik ke atas panggung dan mulai berakting. Monty dan teman-temannya memutus seutas tali yang membuat properti berbentuk bintang terjatuh dan menimpa Guru Joy. Joy Abraham Paulsen meninggal dunia akibat ulah Monty, tetapi kejadian itu dianggap sebagai sebuah kecelakaan. Sementara Aswin, ia dituduh memberikan narkoba kepada Angel. Aswin akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Aswin adalah anak yatim piatu. Ia dibesarkan oleh kakak perempuannya yang bernama Gauri. Gauri sibuk dengan pekerjaannya dan ia kemudian menitipkan Aswin ke rumah pamannya yang bernama Yusuf. Tuan Yusuf menyekolahkan Aswin di sekolah negeri model Pisakapatnam. Aswin kemudian bertemu dengan musuh lamanya yaitu Ayapa. Aswin seperti seekor rusa yang masuk ke dalam kandang singa. Hari pertama sekolah, ia dihajar hingga babak belur. Aswin juga dipaksa menghapus kata bastard yang pernah ia tulis ketika membakar bis sekolah. Aswin minta pindah kepada pamannya Yusuf, tetapi permintaannya ditolak. Yusuf sengaja memasukkan Aswin ke sekolah itu agar ia bisa menguji mentalnya. Aswin harus menjadi pemuda tangguh yang tidak lari dari masalah. Aswin mendatangi Monty. Ia tahu jika Monty adalah orang yang memberikan Angel narkoba. Aswin berkelahi dengan Monty, namun ia dilerai oleh Ibu Annie. Annie kemudian bercerita tentang almarhum Joy. Menurutnya, Joy seharusnya tidak mati. Ia menyesal telah memaksa Joy untuk tampil di panggung malam itu. Annie tidak ingin Joy mengecewakan anak-anak yang sudah berlatih keras untuk menciptakan pertunjukan tersebut. Annie meyakini jika Joy dibunuh oleh seseorang, hanya saja ia tidak tahu jika Monty CS adalah pelakunya. Sementara Angel, sekalipun berhasil selamat setelah overdosis, Angel tidak mau memberitahu kepala sekolah jika Monty yang menjebak Aswin. Angel takut akan ancaman Monty. Bu Annie kemudian memberikan buku diari Joy kepada Aswin. Ketika dibuka, Aswin jadi tahu jika gurunya itu bercita-cita ingin mendirikan sebuah sekolah. Sekolah Aswin dikunjungi oleh Menteri Pendidikan yang bernama Anavaram Narendra. Kehadiran Narendra ditolak oleh Ayapa CS. Mereka menagih janji Pak Menteri. Ayapa CS bahkan membeberkan tuntutan mereka terhadap penyediaan fasilitas sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai. Selain itu, janji polisi Krishna untuk mengganti bis sekolah mereka juga tidak terrealisasi. Menteri siap mengabulkan tuntutan Ayapa CS dengan satu syarat. Mereka harus lulus ujian nasional. Aku bakal ఉన్న పల్లెం తెచ్చి తాంబూలం వేసుకొని పంతులు గారికి అర్థమైంది. Aswin mendatangi kediaman Guru Joy. Di sana, ia bertemu dengan abang Joy yang bernama John Abraham Paulsen. John adalah seorang profesor. John memberikan wejangan kepada Aswin untuk move on dari masa lalu dan berani menatap masa depan. Aswin juga tidak boleh menjadi pengecut dan lari dari masalah. Ia harus memenangkan hati orang-orang yang membencinya. Ucapan John memberikan keberanian kepada Aswin untuk kembali ke sekolah. Kedatangan Aswin dipukuli oleh para siswa tetapi ia tidak menyerah. Seorang guru bernama Vikram berusaha melarang agar siswa yang lainnya tidak memukul Aswin. Aswin duduk sebangku dengan Ajit. Aswin selalu bersikap baik kepada Ajit yang membuat Ajit tidak membenci Aswin seperti siswa-siswa lainnya. Suatu malam, Ajit membawa Aswin menonton pertunjukan teater yang dimainkan oleh teman Ayapa yang bernama Suri. Sehabis pertunjukan, Suri dan beberapa gadis diganggu oleh pria mabuk. Aswin menyelamatkan Suri dan teman-temannya itu. Sejak saat itu, Suri berhutang budi kepada Aswin dan setiap kali Aswin diganggu di sekolah, Suri menjadi yang terdepan untuk membela Aswin. Kebaikan Aswin tidak terhenti sampai di situ. Ia menebus hutang ayah Anthony.
Aswin juga membelikan pakaian untuk teman-temannya di sekolah. Ia bahkan memukul teman lamanya yang bernama George ketika George pamer motor barunya di hadapan Ayapa CS. Ketika memukul George, Anthony ikut membela Aswin. Ayapa teringat akan tantangan menteri bahwa mereka harus lulus ujian nasional agar sarana dan prasarana sekolah bisa dipenuhi. Tantangan itu amat sangat berat untuk dilewati. Mereka tidak punya guru pembimbing yang bisa memberikan les gratisan, mengingat mereka berasal dari keluarga miskin. Aswin kemudian teringat akan Profesor John Abraham yang cerdas dan dermawan. Ia membawa mereka semua bertemu Profesor. Profesor setuju untuk membimbing mereka dengan satu syarat. Mereka harus tinggal di rumah Profesor dan melakukan semua instruksi yang diberikan tanpa mengeluh. Sebelum memberikan les, Profesor John membentuk tekad, rasa solidaritas, dan juga kegigihan mereka terlebih dahulu. Ia menempa mental dan fisik anak didiknya dengan melakukan kerja bakti dan kerja sosial lainnya. Setelah latihan fisik dan mental selesai, kini saatnya mereka belajar. Pembelajaran yang diberikan sangat kontekstual yang membuat materi tersebut mudah untuk dipahami. Sebelum ujian tiba, Profesor memberikan tips yang mencengangkan. Ia meminta para muridnya untuk membuat catatan super kecil yang bisa disembunyikan tanpa ketahuan pengawas ujian. Sebenarnya, itu hanyalah trik Profesor agar memaksa mereka untuk membaca, meringkas, dan menulis semua materinya dalam bentuk catatan. Profesor bahkan sangat cerewet. Catatan yang dianggap kurang kecil akan dibakar. Ujian nasional yang begitu ditakuti akhirnya datang juga. Ayapa dan teman-temannya diawasi langsung oleh utusan menteri yang bernama Suder Kumar. Pak Kumar sangat tegas dan teliti. Semua catatan yang dibuat oleh Ayapa CS berhasil ia temukan. Kumar kemudian melaporkan kecurangan itu kepada kepala sekolah. Kepala sekolah memberikan satu kesempatan terakhir kepada para peserta ujian. Mereka kemudian diberikan ujian terpisah dari para siswa lainnya. Saat mengerjakan soal, semua yang diajarkan Profesor masuk ke otak mereka dan bisa diserap dengan baik karena Profesor memberikan pelajaran yang sifatnya kontekstual dengan penjelasan yang mudah untuk dicerna. Alhasil mereka semua lulus ujian nasional. రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా అలాగే అనిపించింది. Ayapa CS mendatangi Profesor John Abraham. Mereka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor. Menurut Profesor, ujian nasional bukanlah akhir dari perjuangan mereka, karena ujian yang sesungguhnya adalah bagaimana cara mereka untuk menjalani hidup setelah ujian nasional itu sendiri. Dan mereka tidak boleh lengah. Profesor kemudian meminta bantuan Ayapa CS agar menegakkan keadilan bagi almarhum Joy Abraham. John membawa Ayapa CS menemui Monty yang sedang berpesta di sebuah tempat wisata. John berniat menyeret Monty ke pengadilan, tetapi abangnya Monty dan teman-temannya menghalangi tindakannya. Alhasil John diserang oleh beberapa gangster, namun John sangat ahli bela diri. Sementara itu, seorang teman Monty mengambil pisau dan berniat menikam Aswin karena Aswin dianggap berkhianat kepada gengnya, tetapi di luar dugaan, Ayapa rela melindungi Aswin dengan mengorbankan dirinya sendiri. Ayapa melakukan itu karena ia sadar jika Aswin adalah sahabat sejatinya. Ayapa kemudian tumbang terkapar dan Profesor John berusaha meminta Ayapa untuk tetap bertahan dan tetap tegar. Film beralih ke adegan saat ini. Ayapa tertembak dan ia tergeletak di atas tanah. Ayapa teringat akan kata-kata Profesor John. Ia berusaha tegar dan mulai bangkit berdiri. Ayapa melakukan serangkaian serangan kepada para musuhnya. Ia menghabisi mereka semua. Sementara itu, Aswin berhasil membangun sekolah impian untuk mengenang almarhum gurunya Joy. Ajit dan Bu Ani hadir dalam acara peresmian sekolah tersebut. Ajit saat ini sukses menjadi seorang polisi. Bu Ani sendiri tersenyum haru setelah cita-cita almarhum Joy berhasil diwujudkan oleh muridnya Aswin. Tidak dijelaskan bagaimana akhir dari kisah cinta antara Ayapa dan Devi. Begitu pula dengan nasib teman Ayapa yang bernama Suri dan Anthony. Dan film pun berakhir.